Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri saya Ahmad Rianto. Saya adalah mahasiswa Institut Siami, Kampus Bekasi, yang sedang melakukan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dari dosen Pak Hapsul Nur Hadi guna mewawancarai masyarakat secara umum tentang persepsinya terhadap pentingnya pelestarian dan pengembangan bahasa Indonesia bagi bangsa Indonesia. Lalu saya mohon izin membantu untuk membantu memberikan jawaban yang semampunya saja. Baik. Mohon izin, dalam wawancara ini akan direkam baik melakukan suara maupun video guna membantu memudahkan para mahasiswa dalam menulis laporan hasil wawancaranya. Anda termasuk suku bangsa apa? Saya campuran Sunda sama Batak. Ayah Anda termasuk suku bangsa apa? Kalau ayah saya orang Bataknya. Ayah Anda jika berbicara dengan orang tua atau adiknya menggunakan bahasa apa? Bahasa Batak juga. Ibu Anda termasuk suku bangsa apa? Nah, kalau ibu saya itu orang Sunda. Ibu Anda jika berpinjam oleh orang tua atau adiknya menggunakan bahasa apa? Biasanya sih Sunda sih, cuma kadang Indonesia juga pernah. Anda jika berbincang dengan orang tua maupun kakak dan adik Anda menggunakan bahasa apa? Kalau saya bahasa Indonesia. Bahasa apa yang sehari-hari Anda gunakan jika berbincang dengan tetangga Anda? Bahasa Indonesia juga. Baik, kita ke pertanyaan pertama tentang semangat nasionalisme dan rasa bangga berbangsa Indonesia. Menurut pendapat Anda, masih adakah semangat nasionalisme dan rasa bangga berbangsa Indonesia pada kalangan warga negara Indonesia pada saat ini? Saya rasa masih ada, masih banyak kok warga negara Indonesia. Mohon jelaskan mengapa jawaban Anda begitu. Contoh kecilnya ya, saya sering lihat kalau ada para atlet Indonesia atau kontingen-kontingen Indonesia yang berjuang, berlomba mengharumkan negara Indonesia di kancah dunia, itu juga banyak warga negara Indonesia yang menontonnya di televisi, mendukungnya. Itu juga kan merupakan salah satu bentuk suatu kebanggaan terhadap dan bangga dan cinta terhadap bangsa Indonesia. Itu sih contoh kecil. Baik, lalu yakinkah Anda bahwa negara dan bangsa Indonesia ini akan mampu menjadi negara dan bangsa maju dan terkemuka di tingkat dunia? Wah, sangat yakin, harus yakin, pasti kok bisa. Lalu mohon sebutkan apa dasar Anda alasannya? Karena sebenarnya negara Indonesia ini itu letaknya itu sangat strategis ya. Dia itu banyak dilalui oleh jalur-jalur perdagangan dunia, distribusi, dan menurut saya dengan memanfaatkan hal seperti itu, contoh kecilnya ya, saya rasa Indonesia ke depannya akan menjadi negara yang maju dan bisa menjadi negara yang besar ke depannya. Baik, lalu apakah Anda yakin bahwa manusia Indonesia sekarang ini sesungguhnya masih punya peluang untuk berkembang menjadi manusia unggulan pada tingkat dunia? Wah, harus yakin, masih bisa. Mohon sebutkan alasannya. Bangsa Indonesia kan juga termasuk dalam kategori negara dengan populasi penduduk keempat terbanyak di dunia ya. Saya rasa dengan modal seperti itu akan menjadikan warga negara Indonesia menjadi kedepannya menjadi negara yang unggul, dan juga sumber daya manusianya di Indonesia akan terus berkembang sehingga dapat berkompetensi di kancah dunia. Itu sih. Baik, lalu apa saran Anda agar warga negara Indonesia tetap mempunyai semangat nasionalisme dan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia? Saran saya ya, sebagai warga negara Indonesia harus tetap mempunyai semangat nasionalisme yang tinggi, rasa bangga terhadap negara Indonesia, dan juga tetap menjunjung tinggi rasa kebersamaan terhadap warga-warga tetangganya sekitar dengan bergotong royong, bekerja bakti, juga merupakan salah satu contoh bentuk semangat nasionalisme. Itu sih. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Bahwasannya bahasa Indonesia itu merupakan bahasa persatuan di seluruh wilayah Indonesia. Menurut Anda, penting atau tidak pentingkah bahasa Indonesia ini untuk dipertahankan dan dilestarikan? Sangat penting. Sangat penting. Mohon sebutkan apa dasar alasan atau jawaban Anda. Menurut saya karena bahasa Indonesia ini adalah bahasa universal atau bahasa penghubung ya antar warga Indonesia yang berbeda-beda, bermacam-macam suku adat, suku bahasa, kan pastinya mereka kalau dalam berbincang dengan warga dengan suku adat lainnya menggunakan bahasa Indonesia. Jadi sangat penting untuk dilestarikan ke depan. Lalu menurut Anda, bagaimana cara untuk melestarikan
agar bahasa Indonesia tetap dapat menjadi bahasa persatuan di wilayah Indonesia? Menurut saya dengan terus memberikan edukasi ya, terutama edukasi tentang berbahasa Indonesia yang baik kepada warga sekitar, dan menjadikannya mata pelajaran yang wajib ya, dimulai dari sekolah dasar hingga ke perguruan tinggi negeri, itu juga merupakan salah satu untuk melestarikan bahasa Indonesia. Lalu apa yang perlu Anda lakukan oleh pihak pemerintah dalam langkah pengaturan pelestarian bahasa Indonesia? Menurut saya langkah pemerintah bisa saja menjadi lewat edukasi berbahasa Indonesia yang dapat disebar kepada warganya melalui media televisi atau media cetak. Dan sekarang lagi zamannya media sosial, itu juga merupakan bentuk langkah yang baik dalam langkah pemerintah mengatur dan melestarikan bahasa Indonesia kepada warganya. Lalu apa yang perlu dilakukan oleh para tokoh nasional, tokoh masyarakat, dan tokoh agama dalam pelestarian bahasa Indonesia? Kalau gitu menurut saya kadang-kadang tokoh-tokoh ulama atau tokoh-tokoh daerah biasanya kalau dalam menyampaikan pendapatnya kepada para jamaatnya menggunakan bahasa suku adat tertentu ya. Nah, alangkah lebih baiknya jika dalam berorasi atau berpendapat di depan muka umum lebih baik menggunakan bahasa Indonesia, kan itu juga merupakan salah satu bentuk pelestarian bahasa Indonesia di kalangan tokoh-tokoh Indonesia saat ini. Itu Baik. sih. Lalu apa yang perlu dilakukan oleh para warga masyarakat bisa dalam pelestarian bahasa Indonesia? Contohnya yaitu bisa saja mengikuti kegiatan edukasi yang sudah diberikan dari sekolah dasar hingga pendidikan terakhirnya dengan baik, dan nantinya semoga dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu menurut Anda apa saja manfaat bagi bangsa Indonesia apabila bahasa Indonesia dipertahankan dan dilestarikan? Manfaatnya ya bisa saja sekarang bahasa Indonesia ini menjadi bahasa yang populer di kancah internasional, dan saya rasa dengan berkembangnya bahasa Indonesia nanti banyak negara-negara lain yang ingin mempelajari bahasa Indonesia itu. Hal lain apa saja yang perlu Anda kemukakan dalam hal pelestarian bahasa Indonesia ini? Kalau itu menurut saya dimulainya dari pendidikan saja sih ya. Kalau pendidikannya sudah baik dan bagus, edukasinya, tenaga pengajarnya juga udah berkompeten, saya rasa dalam pelestarian bahasa Indonesia cukup sih dimulai dari pendidikan dasarnya. Itu. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Bahwasanya bahasa Indonesia sekarang ini sudah mulai dipelajari dan dipergunakan oleh warga negara asing pada beberapa negara asing, misalkan Australia dan Singapura. Menurut Anda, pentingkah atau tidak pentingkah bahasa Indonesia ini untuk dikembangkan menjadi bahasa internasional? Wah, sangat penting dong, itu pertanyaannya sangat penting. Lalu mohon sebutkan apa dasar alasan Anda? Ya menurut saya kalau semakin banyak negara yang ingin mempelajari bahasa Indonesia kan juga nantinya ada peluang nantinya bahasa Indonesia akan menjadikan bahasa internasional yang wajib dikuasai dan dipelajari oleh seluruh warga negara lainnya yang ada di dunia ini, dan kita juga akan lebih mudah untuk berkomunikasi dengan warga negara lainnya karena bahasa Indonesia sekarang sudah menjadi bahasa yang banyak diminati oleh warga negara lainnya. Baik, lalu menurut Anda bagaimana langkah yang diperlukan atau dilakukan untuk mengembangkan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional? Saya rasa contoh kecilnya ya dimulai dari para seniman, para artis kita yang contohnya dari penyanyi. Jadi dia kalau dalam menciptakan lagu lebih baik banyak menggunakan bahasa-bahasa Indonesia dalam lirik-lirik lagunya. Itu kan nantinya kan lagu itu kan juga akan didengar oleh warga negara lain seperti negara tetangga kita Malaysia atau negara Asia lainnya. Jadi kemungkinan mereka juga akan mendengar terus bahasa-bahasa Indonesia dalam lagu tersebut. Itu sih contohnya kalau untuk melestarikan pengembangan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Lalu menurut Anda apa saja manfaat bagi bangsa Indonesia apabila bahasa Indonesia ini dapat berkembang menjadi bahasa internasional? Wah, jadi kita dalam warga negara Indonesia ini kalau jalan-jalan ke luar negeri jadi gampang berkomunikasi dengan penduduk-penduduk sekitar, tidak perlu repot-repot harus mempelajari bahasa Inggris, mempelajari bahasa Jepang, karena nantinya kalau bahasa Indonesia diterapkan menjadi bahasa internasional,
dengan menggunakan bahasa Indonesia pun kita bisa berkomunikasi dengan warga negara asing lain. Gitu. Lalu hal apa saja yang perlu Anda lakukan dalam pengembangan bahasa Indonesia ini? Nggak ada sih menurut saya, ya kita dimulai dari contoh dasarnya saja, dimulai dari pendidikan. Kalau pendidikan kita sudah bagus, berkualitas, berkompeten, nantinya warga-warga negara Indonesia juga akan bisa memaknai dan mengimplementasikan bahasa Indonesia yang baik di kancah dunia maupun di kancah internasional. Gitu. Baik Pak, kita ke pertanyaan penutup. Apa saran Anda agar rakyat Indonesia dapat memahami dan mengamalkan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar? Pertama-tama ya kita dimulai dari pendidikan ya. Sebagai warga negara yang baik, kita harus mengikuti pendidikan yang ditempuh mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi negeri ya. Dan kita harus mengamalkan ilmunya di kehidupan sehari-hari dalam bertetangga maupun bernegara, menjadi warga negara yang baik. Itu sih. Lalu, perlukah kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar ini di masyarakat lagi melalui kurikulum di sekolah dan kegiatan penataran di tengah masyarakat? Sangat perlu ya, karena kan tidak semua warga negara Indonesia itu menempuh pendidikan ya. Ada juga yang tidak bisa menempuh pendidikan karena suatu hal dan sebagainya. Nah, karena dari itu perlunya peran organisasi masyarakat sekitar ataupun pemerintah setempat dalam memberikan edukasi yang tidak didapatkan dalam pendidikan sekolah-sekolah dasar lainnya. Terima kasih telah meluangkan waktunya dan telah berkenan membantu memberikan jawaban atas beberapa pertanyaan dalam wawancara ini. Sekaligus saya mohon izin bahwa hasil video wawancara ini setelah diedit selanjutnya nanti akan saya tayangkan melalui channel YouTube saya. Ya, nggak apa-apa.